Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini kami akan menjelaskan tentang waqfun naqli, wakaf nakal, berhenti dengan memindah harokat. Bab ini sebenarnya masuk dalam bab tajwid, tetapi dalam kitab-kitab tajwid yang beredar, karena umumnya yang beredar itu kitab tajwid yang sifatnya itu masih tingkat dasar, masalah waqfun naqli ini tidak dibahas, sehingga saya menemukan keterangan ini pertama kali 30 tahun yang lalu ketika ngaji kitab Alfiyah. Kitab Alfiyah itu kitab nahwu, ya. Kitab nahwu itu pun adanya itu di bab akhir, sehingga walaupun seseorang itu pernah ngaji Alfiyah, kalau tidak khatam, dia juga tidak akan menemukan bab waqaf nakli. Nah, sekarang begini penjelasannya. Dalam ilmu tajwid, ketika kita membaca waqaf, maka qaidahnya huruf terakhir harus dimatikan. Contohnya kalau ada tulisan gini, ya, ahadun. Ini ketika waqaf bacanya ahad, gitu. Huruf terakhir dimatikan. Nah, begitu juga ketika ketemu lafadz misalkan ini wal fathu, idza jaa nasrullahi wal fathu, tulisannya begitu, maka haknya dimatikan. Nah, sehingga bacanya jadi wal fath, wal fath, ada ya, samar-samar karena ada dua huruf yang mati. Nanti tulisan amina bacanya amin, robbil alamina bacanya robbil alamin. Itu huruf terakhir dimatikan. Begitu juga ketika ini bil qisti, ya, tulisannya bil qisti, ini kalau diwakafkan bacanya bil qisto, bil qisto, toknya masih tampak, ya. Bil haqqi, bil haqqo, itu qafnya masih tampak. Menjadi sulit ketika wakafnya itu ada pada kalimah alhamdu, seperti dalam bacaan takbir Allahu akbar walillahil hamdu. Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, kalau wakaf maka huruf terakhir harus dimatikan. Hamdu kalau dimastikan menjadi seperti ini, Pak. Walillahil ham, terus dal mati. Nah, maka membaca seperti ini itu paling sulit, ya. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu menampakkan dalnya itu sulit. Kalau tidak ditampakkan, artinya akan berubah. Karena dal dalam lafadz alhamdu itu termasuk huruf asli, bukan huruf ilat, bukan huruf mat, bukan huruf ganti, tapi huruf asli sehingga tidak bisa dibuang. Nah, umumnya para ustadz, para kiai menggunakan kaidah ilmu tajwid yang populer tadi, yaitu huruf terakhir dimatikan, tapi membacanya itu huruf dalnya kurang tampak, ya. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu dalnya tidak begitu tampak. Yang jadi masalah, dal itu adalah termasuk huruf qalqalah, ya. Huruf qalqalah itu harus memantul. Kalau mati, ya, disukun itu memantul, apalagi kalau diwakafkan harus lebih memantul, karena ada istilah qalqalah sugro dan qalqalah kubro, ya. Nah, karena membaca kalimat ini alham terus dal mati ini sulit, maka kemudian
dalam ilmu nahwu ada istilah waqfun nakli. Ini tulisannya waqfun nakli, yaitu dengan cara huruf dal yang berharokat domahnya dipindah pada huruf mim, ya, huruf mim, sehingga Allahu Akbar walillahil hamud. Nah, hamud. Kalau hamud itu kan dalnya masih tampak qolah. Nah, membaca hamud di sini itu boleh, ya, boleh. Tetapi memang tidak populer. Kenapa kok tidak populer? Pertama, tidak semua orang pernah ngaji bab waqfun nakli. Apalagi ini dibahas tidak dalam kitab tajwid. Bahasnya ada dalam kitab alfiyah. Kitab alfiyah itu kitab nahwu, kitab tata bahasa. Sehingga kalau ngajinya alfiyah tidak khatam, juga tidak akan ketemu bab waqfun nakli ini. Makanya dari dulu saya kalau membaca takbir itu saya selalu menggunakan waqfun nakli. Jadi hurufnya ini, harokatnya huruf dal dipindah pada huruf mim, sehingga Allahu Akbar walillahil hamud. Nah, jelas kan? Ya, mimnya tetap dibaca, dalnya qalqalahnya juga tetap tampak. Itu tidak merubah makna dan dibolehkan dalam tatanan bahasa Arab. Ya, perkara populer apa tidak populer masalahnya itu tadi. Karena umumnya orang hanya pakai qaidah yang umum tadi itu. Jadi hurufnya kedua-duanya dimatikan. Ya. Ada dua cara sebenarnya membaca, ya. Boleh walillahil hamd, ya, hamd, ya. Boleh juga walillahil hamud. Nah, saya memilih walillahil hamud. Alasan saya apa? Pertama, tidak merubah makna. Kedua, diizinkan. Ketiga, mudah ditiru, ya, mudah ditiru. Untuk orang awam, Pak, orang awam, apalagi kalau dia hanya mendengar terus menirukan, kalau kita membacanya seperti ini, itu rata-rata saya amati huruf dalnya hilang. Hanya rata-rata Allahu Akbar walillahil ham, hanya begitu, ham saja. Loh, dalnya kemana? Kalau hanya dibaca ham terus dalnya kemana? Padahal dal ini termasuk huruf asli, nggak boleh dibuang. Nah, kalau ada yang menjawab dalnya samar-samar, Pak, bagaimana bisa samar-samar? Wong ini huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu kalau waqaf harus qalqalah kubro, ya, ahad, ada d-nya itu harus jelas. Nah, makanya ada alternatif namanya waqfun nakli. Waqaf dengan cara memindah harokat huruf terakhir dipindah pada harokat sebelum akhir. Tulisannya alhamdu dibaca alhamud. Nah, itu lebih mudah. Nah, ini alasan saya mengapa saya di sini dari awal baca takbirnya walillahil hamud. Ada yang bertanya, ada yang cuma bisik-bisik. Nah, kalau yang bertanya saya jawab, yang bisik-bisik saya biarkan. Hari ini baru saya jelaskan, ya. Jadi membaca walillahil hamd itu tidak menyalahi aturan. Bahkan itu justru paling mudah diturukan untuk orang awam. Dan saya ngaji ini tidak hanya dari saya membaca kitab, tapi berguru pada seorang kiai yang ahli dalam ilmu nahwu. Dan beliau saat ini masih ada. Jadi sanadnya itu jelas lah, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi sekali lagi nanti Bapak bisa memilih dua bacaan, Allahu Akbar walillahil hamd, itu boleh hamd gitu, atau walillahil hamud. Nah, gitu juga boleh. Yang tidak boleh kalau hanya walillahil ham. Nah, kalau hanya ham, pertanyaannya dalnya kemana? Padahal dal ini termasuk huruf asli. Ini terkait dengan bacaan waqfun nakli, ya, yang biasa kita praktekkan dalam bacaan takbir. Banyak, Pak, di dalam Al-Qur'an ini. Kalau ini bil qisti itu diwakafkan dengan tanpa wakaf nakal pun bisa, bil qisto. Bil qisto, toknya masih tampak, ya. Wal fajri wal fajr masih tampak r-nya. Tapi kalau wal ham itu kalau dimatikan semua, dalnya menjadi hilang. Maka supaya tidak hilang, pakai alternatif, ya, qaidah wakaf nakal, yaitu harokatnya huruf dal dipindah pada huruf mim, sehingga mudah.
Allahu Akbar walillahil hamud. Nah, gitu aja. Tapi juga jangan dipanjang walillahil hamud. Itu salah. Mimnya pendek. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Kitabnya ada dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab Nahwu di bab akhir, ya. Nanti kalau Bapak misalkan baca walillahil hamud terus ditanya orang, kok bacanya begitu? Iya, ini waqaf nakal. Loh, ada keterangannya? Ada. Dalam kitab Alfiyah. Nah, itu aja. Ya, biar dilacak sendiri nanti. Nah, itu satu. Kemudian karena sekarang ini kan zaman internet, niat kita baca niat ba'da sholat witir itu harokatnya juga disalah-salahkan. Kita selama ini kan bacanya begini, nawaitu saumagotin an adai fardhi sahri Ramadhana. Semua ya guru-guru, kiai-kiai ngajarinya Ramadhana. Ini disalahkan. Itu tidak boleh dibaca Ramadhana, harus Ramadhani. Karena jer. Nah, orang yang menyalahkan seperti itu, dia itu lupa bahwa lafadz Ramadhana itu adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu jernya tidak ditandai dengan kasroh, tapi ditandai dengan fathah. Contohnya dalam Al-Quran begini, ya. Ini contohnya malah ada dalam Al-Quran. Sahru Ramadhana, ya. Sahru Ramadhana. Ini kalau nurut aturan bahasa Arab, Pak, mestinya ini dikasroh, ya. Umumnya begitu. Ini hasilnya jumlah idhofah, ini mudhof ilaih itu harus dibaca jer. Jer itu umumnya kasroh. Tapi khusus lafadz Ramadhana itu jernya tidak kasroh tapi fathah. Jadi sahru Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya. Maka nanti juga ketika niat puasa nawaitu somagotin an adai fardhi sahri Ramadhana. Nah, saya biasanya untuk menyamarkan supaya Ramadhana apa Ramadhani saya wakafkan aja Ramadan gitu aja. Boleh juga. Ya, boleh juga untuk menghindari perselisihan. Tapi kalau saya ditanya, ya, kenapa kok Ramadhana? Jawabannya karena ini isim ghairu munsharif, itu termasuk pengecualian yang mestinya kasroh berubah menjadi fathah. Ini dua hal yang terkait dengan bacaan yang hampir selalu muncul setiap bulan Ramadan. Ya. Nah, saya tuh kalau hanya sekedar ngasih wawasan silahkan, tapi kalau kemudian sampai menyalahkan itu nggak benar, itu yang begitu ya, nggak boleh menyalahkan. Jadi kembali ke lafadz alhamdu tadi, Bapak boleh membaca walillahil hamd, ya, walillahil hamd, tetap ada dalnya yang mati. Boleh juga harokatnya dal dipindah pada huruf mim sehingga Allahu Akbar walillahil hamud. Nah, supaya kolkolahnya tetap tampak, maknanya tidak berubah dan mudah ditirukan. Kalau hanya ham, ini saya khawatir kemudian dalnya hilang. Memang, Pak, di kitab itu ada 3 bacaan. Salah satunya itu ham, tapi ketika kita membaca ham itu mulut kita membentuk dal. Itu kan sulit. Ya. Suaranya kedengarannya ham, tapi mulutnya membentuk huruf dal. Itu paling sulit ditirukan. Mungkin kalau lesan-lesan Arab itu mudah, tapi kalau lesan Indonesia agak sulit. Maka ketika ada pilihan, kemudian saya memilih yang paling mudah ditirukan. Jadi Allahu Akbar walillahil hamud, gitu aja, hamud. Nah, kalau nggak mau hamud atau hamad boleh, ya, hamad juga boleh. Tapi yang jelas jangan hanya ham. Kalau hanya ham berarti huruf dalnya hilang. Padahal ini dal termasuk huruf asli yang tidak boleh dibuang. Kalau dibuang artinya akan berubah. Nah, itu ya. Jadi namanya waqfun nakli. Jadi wakaf dengan cara memindah harokat akhir pada huruf sebelum akhir dengan tujuan untuk mempermudah cara membaca. Dalam Al-Quran itu begini, Pak, bil qisti ini boleh juga loh, Pak, dibaca bil qisit gitu. Boleh. Jadi huruf to, harokatnya to ini dipindah ke sin ini.
bil kisit itu boleh, tapi tidak lazim ya. Wal ardi boleh dibaca wal arid, boleh, cuma sekali lagi itu tidak lazim ya. Nah kalau cuma itu masih bisa dibaca lah, bil qist masih tampak, wal fajr roknya masih tampak, lailatul qadar roknya masih tampak. Tapi kalau walham dalnya itu sering hilang. Nah maka supaya dalnya tidak hilang, saya memilih alternatif kedua, yaitu harokatnya huruf dal dipindah pada huruf mim, sehingga saya kalau takbiran Allahu Akbar walillahil hamud, nah, hamud itu aja. Saya kira itu penjelasan tentang wakaf nakal. Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk mengikuti bacaan saya, hanya sekedar ngasih tahu bahwa saya membaca hamud itu berdasarkan ilmu ya, bukan berdasarkan ikut-ikutan, dan bisa menjelaskan alasannya. Ikut yang monggo, ndak ikut ya tidak apa-apa. Cuma pesan saya yang bagi yang membaca hamd ini ya, dalnya harus tetap tampak, karena dalnya adalah huruf qalqalah, bahkan qalqalah kubro. Tidak boleh dihilangkan hanya walillahil ham ya, dalnya hilang itu tidak boleh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.